Kita ke informasi lainnya, saudara. Buruh kembali menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan upah hingga 10%. Di Jakarta, buruh meminta Gubernur Anies Baswedan mencabut SK penetapan UMP yang kenaikannya tak sampai 1%. Sempat terjadi aksi saling dorong antara pendemo dan polisi di depan Balai Kota Jakarta. Buruh menilai kenaikan UMP DKI yang hanya sekitar Rp37.000 merugikan pekerja. Untuk itu unjuk rasa tidak akan berhenti karena buruh menilai kenaikan UMP tidak adil. Gubernur Anies Baswedan menerima perwakilan buruh untuk berdialog soal upah minimum provinsi. Buruh mendesak Pemprov DKI Jakarta menangguhkan UMP 2022 pasca Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan menyatakan harus diperbaiki dalam 2 tahun oleh pemerintah dan DPR. Anies pun menilai kenaikan UMP Jakarta sangat kecil. Ditetapkan untuk tahun 2022 hanya 0,85%. Kami pun berpandangan ini angka yang terlalu kecil untuk Gubernur Jakarta. Jadi teman-teman semua, saya memang terbiasa bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mengumbar masalah. Betul? Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai, karena itu kita mengirimkan surat sesuai dengan prosedur. Bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Menjelang sore hari, buruh juga menggelar aksi di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat. Polisi menutup akses Jalan Medan Merdeka Barat yang menuju Istana Presiden. Di Bandung, Jawa Barat, pengunjuk rasa memenuhi area sekitar gerbang tol Paster. Pendemo memusatkan aksi mereka di sekitar Gedung Sate. Sejumlah warganet sempat merekam saat terjadi kemacetan di pintu keluar tol Paster. Hingga jelang Senin sore, gerbang tol Paster sementara ditutup. Masa aksi melakukan aksi di sekitar jalan arteri Paster. Twitter Jasa Marga menyebut lalu lintas dialihkan keluar gerbang tol Baros dan Pasir Koja. Dari jalan arteri Paster, buruh bergerak ke Gedung Sate. Buruh menuntut Gubernur Jawa Barat menetapkan upah minimum sesuai dengan rekomendasi terakhir Bupati dan Wali Kota. Jika tidak, ada 11 kabupaten tidak naik gaji dan ada beberapa daerah yang naik hanya 1%. Buruh meminta Gubernur Jawa Barat untuk menaikkan UMK atau UMP sebesar 3 hingga 18%. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan sejumlah menteri untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden menegaskan selama proses perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku. Sementara pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Balik DPR, membahas Undang-Undang Cipta Kerja dan segera mengadakan rapat kerja dengan pemerintah. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya. Dan MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini
masih tetap berlaku. Dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Situasi terkini demo buruh disampaikan dari Jakarta dan Bandung. Ada jurnalis Kompas TV dari Jakarta Agi Kurnia Sandi, dan dari Bandung ada Reza Pratama. Saya ingin ke Jakarta terlebih dahulu. Agi, bisa digambarkan bagaimana kondisi di sana saat ini? Apalagi yang dituntut buruh selain UMP, Agi? Ya, Ibrahim dan juga saudara, tuntutannya masih sama dengan tadi yang digelar di Balai Kota sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang para buruh ini melanjutkan aspirasinya untuk menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Presiden Joko Widodo. Tuntutannya masih sama, yakni mereka kaum buruh ini menginginkan agar pemerintah ini menaikkan UMP tahun 2022. Kalau tadi kami lihat dari Balai Kota ini mengatakan bahwa para kaum buruh ini meminta agar Gubernur DKI Jakarta ini Anies Baswedan ini untuk mencabut SK ataupun surat keputusan penetapan UMP tahun 2022. Alasannya mengapa? Karena kaum buruh ini melihat dari pernyataan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai ataupun dinyatakan cacat formil dan juga inkonstitusional bersyarat, sehingga apapun kebijakan penetapan yang berdasarkan turunan dari aturan Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai oleh para buruh ini tidak sesuai dengan aturan dan juga tidak adil, sehingga yang diminta oleh para kaum buruh ini adalah meningkatkan UMP tahun 2022. Seperti yang ketahui juga Ibrahim dan juga saudara, atas dasar ini juga kaum buruh meminta kebijakan upah minimum ini dicabut dengan mengembalikan formula yang awal dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Seperti yang kita ketahui juga saat ini untuk penentuan upah minimum ini berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena para kaum buruh ini tidak menerima, alasannya karena UMP ini meningkatnya sangat sedikit, tidak mencapai 1%. Contohnya saja yang disampaikan oleh kaum buruh DKI Jakarta, yang mereka mengatakan bahwa kenaikannya ini hanya mencapai 0,8% saja, yang artinya hanya mencapai Rp37.749 saja. Hal ini yang tidak dinilai oleh para kaum buruh ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia dan juga kebutuhan dari kaum buruh itu sendiri. Lalu sempat terjadi sedikit ricuh begitu Ibrahim pada saat adanya unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, tetapi akhirnya Gubernur DKI Jakarta ini mencoba menerima perwakilan dari kaum buruh ini untuk mendiskusikan begitu apa sebenarnya aspirasinya. Yang disampaikan oleh Anies Baswedan ialah bahwa sebenarnya Pemprov DKI Jakarta ini telah mengirimkan surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan UMP tahun 2022 ini. Anies juga menyampaikan bahwa UMP tahun 2022 ini memang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di DKI Jakarta. Sehingga Anies ini telah meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan ini untuk meninjau ulang bagaimana penetapan UMP tahun 2022 di wilayah DKI Jakarta. Setelah itu barulah para kaum buruh ini akhirnya berlanjut untuk menyampaikan aspirasi ini di depan ataupun di tempat saya melaporkan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha untuk menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Jika tuntutannya tidak direspon oleh pemerintah, mereka akan mengancam ataupun akan melakukan mogok nasional pada awal Desember mendatang. Ibrahim. Baik, dari Jakarta kita menuju Bandung. Reza, diguyur hujan deras, bagaimana jalannya aksi buruh di sana? Apa saja tuntutan buruh, Reza? Ya baik Ibrahim dan juga saudara, hingga saat ini buruh masih melakukan orasi atau unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung dan berjalan tertib. Namun tadi sempat beberapa buruh ini menyalakan flare begitu untuk menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar menetapkan upah minimum kota atau kabupaten ini berdasarkan rekomendasi dari Bupati dan juga Wali Kota se-Jawa Barat begitu. Jika masih menggunakan formula PP nomor 36 tahun 2021, maka akan ada 11 kabupaten yang tidak akan naik UMK-nya begitu. Walaupun ada kenaikan hanya 0,18% hingga 1,9% begitu. Oleh karena itu, buruh hingga saat ini dari siang tadi ini meminta Gubernur Jawa Barat untuk menetapkan atau menyetujui upah minimum kota kabupaten ini berdasarkan rekomendasi dari Bupati dan juga Wali Kota se-Jawa Barat. Informasi yang kami dapatkan ada 18 kota kabupaten di Jawa Barat yang UMK-nya ini akan naik begitu di kisaran
3 hingga 18%. Angka tersebut adalah rekomendasi dari sejumlah bupati dan juga wali kota ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil begitu yang dituntut untuk segera disetujui oleh buruh yang hari ini berdemonstrasi begitu. Jika hari ini Gubernur Jawa Barat tidak melakukan atau tidak menyetujui, tidak menandatangani rekomendasi UMK yang disampaikan Bupati dan Wali Kota, maka esok hari buruh akan kembali unjuk rasa dengan massa yang lebih besar lagi. Bukan hanya perwakilan buruh saja, namun seluruh buruh yang ada di Jawa Barat besok akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar. Jika tuntutan buruh ini tidak disetujui oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, maka menurut Ketua KSPSI Provinsi Jawa Barat Ojito mengatakan akan ada mogok nasional begitu. Oleh karena itu besok adalah hari terakhir Gubernur Jawa Barat apakah akan menyetujui atau tidak UMK yang direkomendasikan oleh Bupati dan juga Wali Kota, apakah akan disetujui atau tidak. Besok buruh akan kembali melakukan aksi yang lebih besar lagi. Sebelumnya para buruh juga tadi sempat melakukan long march begitu pada siang hari sekitar pukul 12:30 siang begitu dari gerbang tol Paster ke Gedung Sate yang sempat menyebabkan kemacetan di Jalan Paster. Ibrahim. Terima kasih Reza Pratama untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Agi Kurnia Sandi melaporkan dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.